Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan bernama Cinderella. Mereka adalah satu keluarga yang bahagia. Namun, ketika ibu mereka yang baik hati meninggal secara tiba-tiba, kebahagiaan mereka pun berakhir. Tak lama lagi ayah Cinderella menikahi wanita lain. Wanita itu memiliki dua anak perempuan yang manja dan jahat. Mereka sama jahatnya seperti ibu mereka. Mereka semua datang untuk tinggal di rumah itu. Sekarang Cinderella punya dua saudara tiri dan ibu tiri. Semua orang menyukai Cinderella yang sangat baik hati dan cantik. Dia memiliki rambut pirang yang panjang, mata berwarna biru seperti laut, dan kaki serta tangan yang halus. Dia adalah gadis yang senang membantu semua orang, suka memasak, menyukai tanaman, dan melindungi para binatang. Karena merasa iri, kakak tiri Cinderella ingin membuat hidupnya menderita. Mereka membuatnya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menjadikannya sebagai pelayan. Teman satu-satunya adalah seekor kucing Tabby. Saat dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan memangku kucing itu, duduk di dekat perapian dan menceritakan kesedihannya. Dia selalu mengatakan betapa dia sangat merindukan ibunya. Itulah sebabnya Cinderella diberikan julukan Cindercat. Sayangnya, tak lama kemudian ayahnya juga meninggal. Kakak dan ibu tiri Cinderella menyuruhnya untuk tidur di loteng. Kau tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan kami. Kau lebih cocok di atas. Aku mohon, biarkan aku dan kucingku menghangatkan diri di perapian. Hanya setelah kami berdua tidur. Abu dari perapian sudah cukup untukmu. Pakaianmu robek dan jelek. Kami tidak mau melihatmu berkeliaran. Cinderella yang malang menerima takdirnya. Setiap malam dia akan duduk di samping perapian dan mencoba menghangatkan dirinya dengan sisa abu kayu bakar. Suatu hari, ada seorang prajurit mendatangi rumah mereka untuk mengundang semua gadis yang cukup umur untuk menikah untuk datang ke pesta dansa di istana. Nyonya, raja akan menyerahkan tahta kepada putranya. Persyaratannya adalah dia harus menikahi gadis yang baik. Ada berapa gadis yang tinggal di rumah ini yang sudah cukup umur? Dengan gembira, ibu hanya memperkenalkan kedua putrinya. Aku punya dua anak perempuan yang cantik. Lalu, siapa gadis yang aku lihat menyapu lantai dapur itu? Dia pelayan kami. Bagaimana mungkin kami membawanya ke istana? Itu bukan masalah. Aku harus tetap menulis namanya. Bahkan jika kau menulis namanya, itu tidak jadi masalah. Dia tidak punya baju atau sepatu yang bagus. Silakan, tulis saja namanya. Cinderella memohon kepada ibu tirinya. Aku mohon, berikan aku salah satu gaun kakakku, agar aku bisa pergi juga. Tidak, kau tidak akan pergi. Kau akan membersihkan lantai sampai kami kembali. Kau pikir pangeran akan memilihmu dibandingkan putri-putriku Cindercat? Oh. Ketiganya mengejek Cinderella dan mengusirnya pergi. Akhirnya, pesta dansa pun tiba. Semuanya berdandan dengan cantik. Mereka pergi ke pesta dansa dan meninggalkan Cinderella. Cinderella menangis sedih. Tepat di saat itu, seorang peri yang bersinar muncul di hadapan Cinderella. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke pesta dansa itu. Oh, siapa kau? Aku adalah peri yang membantu gadis baik hati. Ibumu mengirimku kemari untuk membantumu. Dia mengawasimu dari surga. Ayo kita mulai. Carikan aku buah labu yang besar dan 6 ekor tikus. Cinderella melakukan apa yang peri itu minta kepadanya. Dia membawakan labu dan tikus dari kamarnya yang sudah menjadi temannya datang untuk membantunya. Dengan tongkat di tangannya,
peri merubah labu itu menjadi sebuah kereta yang sangat indah. 4 ekor tikus menjadi kuda putih, 1 tikus menjadi kusir, dan 1 menjadi pelayan. Akhirnya, giliran Cinderella. Peri menyentuh kepalanya dengan tongkatnya dan merubahnya menjadi seorang putri yang cantik. Ingat, jangan sampai lewat tengah malam. Mantranya akan hilang setelah jam 12 malam. Kau harus pergi sebelum pukul 12. Semoga berhasil. Cinderella naik ke dalam kereta dan langsung pergi ke istana. Begitu dia memasuki ruang dansa, semuanya menatapnya dan menahan napas mereka. Mereka ingin tahu siapa dia. Dia pasti putri dari negara lain. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang datang dengan kereta indah dan perhiasan yang mewah? Sang pangeran yang melihat Cinderella langsung mendatanginya. Nona, maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati yang mulia. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Pangeran berdansa dengan Cinderella sepanjang malam. Raja dan ratu sudah sangat menyukai Cinderella. Gadis itu cocok untuk kita dan istana. Dia cantik dan seperti seorang putri. Kita sudah menemukan calon yang tepat. Semua gadis di ruangan itu, termasuk ibu dan kakak tiri, merasa kesal dan sangat iri. Kau dari mana? Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Cinderella yang melihat kalau sekarang sudah hampir jam 12 malam, lari keluar istana meninggalkan pangeran yang tampak kaget. Saat dia menuruni tangga istana dengan tergesa-gesa, dia kehilangan salah satu sepatu kacanya. Tapi karena dia terburu-buru, dia meninggalkannya. Dia naik kereta dan pulang. Tepat di tengah malam, semuanya kembali seperti semula. Pangeran yang mengejar Cinderella sangat terkejut. Dia tidak bisa mengejarnya, tapi dia menemukan sepatu kacanya di tangga. Saat Cinderella pulang, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Rumah itu sudah bersih. Bahkan di kompor itu ada sup hangat. Peri yang mengurus semuanya. Saat Cinderella masuk ke kamarnya, dia merasa sangat sedih. Tapi sekarang bagaimana? Aku tidak akan bisa bertemu dengan pangeran lagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, pangeran hanya memikirkan gadis cantik yang pergi dari pesta dansa. Aku harus bisa menemukannya. Aku tidak mau orang lain menjadi ratuku. Besok kita akan mencoba sepatu ini ke kaki gadis-gadis yang hadir di pesta dansa semalam dan di seluruh negeri. Jika sepatunya cocok, gadis itu akan menjadi ratuku. Keesokan harinya, prajurit menanyai semua gadis yang hadir di pesta dansa dan mencoba sepatu kaca itu. Semua orang mencoba sepatu itu, tapi tidak ada yang pas. Akhirnya, tiba saatnya untuk rumah Cinderella. Semua orang merasa sangat gembira. Kakak tirinya menghabiskan waktu berjam-jam memijat dan memberikan krim ke kaki mereka untuk membuatnya kecil. Dan mereka mengunci Cinderella di loteng. Tapi sepatunya tidak muat di kaki kakak-kakaknya. Ayolah. Saat prajurit akan pergi, mereka mendengar suara dari atas. Cinderella berhasil menarik perhatian mereka dengan menjatuhkan lemari kayu. Suara apa itu? Siapa itu di atas? Kucing. Tidak ada siapa-siapa. Kucing tidak bisa membuat suara seperti itu. Jangan bohong. Ayo, naik ke atas dan cepat lihat. Ayo cepat. Hah? Mereka menemukan Cinderella dikunci di kamarnya dan memintanya untuk mencoba sepatu kaca itu. Oh. Sepatu itu pas sekali di kakinya. Cinderella menunjukkan pasangannya.
Prajurit itu tahu kalau mereka sudah menemukan sang putri dan langsung kembali ke istana untuk menyampaikan berita ini. Pangeran sangat bahagia saat tiba di rumah Cinderella dan langsung bisa mengenalinya. Maukah kau menikah denganku dan menjadi putriku? Menerima jawaban iya, dia membawa Cinderella ke istana. Cinderella menceritakan semua yang terjadi Sudah padanya. baik-baik saja. Mereka menikah dengan pesta pernikahan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Hal pertama yang Cinderella lakukan adalah membawa kucingnya ke istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan peri yang baik hati selalu mengawasi mereka setiap saat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hidup seorang ratu yang cantik dan raja yang tampan. Sang ratu tidak hanya cantik, tapi dia juga baik hati dan dermawan. Rakyatnya sangat menyayanginya. Dia selalu membantu orang banyak dan selalu menginginkan negaranya selalu makmur. Ratu ingin memiliki anak perempuan. Suatu hari, saat dia sedang menyulam di samping jendela, dia memimpikan calon anak perempuannya. Di tengah lamunannya, tidak sengaja jarinya tertusuk oleh jarum. Darah dan jarinya menetes di kain putih yang sedang dia sulam. Pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di angkasa. Ratu pun mengucapkan doa. Ya Tuhan, tolong kirimkan aku seorang putri. Biarkan dia menjadi sangat cantik, semua akan memujanya. Dia akan memiliki pipi bersemu merah jambu, rambut hitam seperti rambutku, bibirnya merah seperti darah ini, matanya bersinar seperti batu permata, dan kulitnya putih seputih kain ini. Dia akan selalu harum seperti bunga-bunga di kebunku. Giginya akan seputih mutiara di leherku. Tidak lama setelah itu, doanya pun terkabul. Dia bagikan kabar itu pada raja dan mengumumkan mereka sedang menunggu kelahiran seorang bayi. Ratuku, apa permintaanmu untukku? Aku akan memberimu hadiah yang paling indah. Kesehatanku tidak seperti dulu. Yang aku minta darimu adalah melindungi anak kita dari semua hal buruk. Berjanjilah kepadaku. Kau akan melindunginya. Hanya itu permintaanku. Saat waktunya tiba, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Persis seperti yang ia inginkan. Putrinya memiliki rambut hitam, bibir merah, mata yang bersinar, kulit seputih salju, dan harum seperti bunga. Mereka berikan nama Putri Salju karena kulitnya yang putih. Tidak lama kesehatan Ratu terus menurun dan akhirnya dia meninggal. Sang raja muda sangat sedih. Sementara dia berduka atas istrinya, dia juga berusaha membesarkan Putri Salju sebaik mungkin. Ketika Putri Salju berumur 5 tahun, sebuah pesta besar digelar di istana. Raja merayakan hari ulang tahun putrinya dan juga memilih ratu baru. Di pesta itu, ada seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan sihir. Dia menggunakan sihirnya untuk bisa berdansa dengan raja dan membacakan mantra kepadanya dan menikahi raja dan menjadi ratu. Ibu tiri Putri Salju adalah wanita yang sangat cantik. Tapi dia juga sangat kejam, jahat, dan dengki. Sejak dia tiba di istana, dia sangat membenci Putri Salju. Dia memandangnya sebagai saingan. Ratu memiliki cermin ajaib. Dia selalu berkonsultasi dengan cermin itu tentang masa depan. Dan dia akan bertanya, Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, itu kau. Kaulah wanita paling cantik di dunia. dan waktu pun berlalu. Putri Salju menjadi wanita muda yang sangat cantik. Mereka yang melihatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat dia berjalan di taman, angin akan menghembuskan rambutnya dan wangi bunga akan terpancar dari sana. Burung dan kupu-kupu selalu mengikutinya. Dan suaranya sangat indah saat dia bernyanyi. Burung-burung akan terdiam dan mendengarkan suaranya. Suatu hari, Ratu bertanya kepada cerminnya.
Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau sangat cantik. Tapi wanita yang paling cantik adalah Putri Salju. Ratu yang cemburu dan jahat menjadi marah. Dia melempar botol di tangannya ke cermin ajaib itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang lebih cantik dari aku. Cepat panggil Putri sekarang juga. Sementara itu, dia sudah mengurung raja di penjara istana dan memberitahu semua orang kalau dia pergi untuk bekerja. Dia juga memanggil pemburu istana dan memberinya perintah. Aku ingin kau membunuh Putri Salju dan bawakan jantungnya kepadaku sebagai bukti. Putri Salju yang tidak menyadari takdirnya datang untuk menemui Ratu Jahat. Putri Salju sayang, sudah berhari-hari kau tidak pergi keluar. Kau pasti bosan berada di istana terus. Aku ingin kau bawakan aku buah stroberi dari hutan, dengan begitu kau bisa menghirup udara segar. Kau akan bersenang-senang, jangan takut. Aku akan mengutus pemburu terbaikku untuk menemanimu. Saat sang putri memetik stroberi dengan pemburu, mereka pergi semakin dalam ke hutan. Pemburu malang itu merasa sangat sedih. Bagaimana bisa aku menyakiti seseorang yang begitu baik dan cantik? Pasti ada cara yang lain. Pemburu tidak tega untuk membunuhnya. Mereka duduk di bawah pohon dan dia memberitahu rencana jahat ratu kepadanya. Putriku, aku minta pergilah yang jauh. Jika ratu tahu apa yang sudah aku lakukan, dia akan membunuh kita. Dia langsung memburu hewan dan membawa jantungnya kepada ratu. Putri menghabiskan malamnya di bawah pohon. Dia sangat ketakutan. Di pagi hari, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan, dia sampai di sebuah rumah yang kecil dan masuk ke dalam. Dia memandang ke sekelilingnya dengan perasaan takjub. Tempat apa ini? Semuanya sangat kecil dan jumlahnya ada 7 buah masing-masing. 7 kursi kecil, 7 pasang garpu, dan 7 pasang sendok. Karena dia sangat lapar, dia membuat sup dari bahan-bahan yang ia temukan di dalam rumah. Dia makan dan naik ke atas dan tidur di salah satu tempat tidur kecil itu. Di malam hari, pemilik rumah pulang dari tambang. Mereka adalah 7 kurcaci. Nama-nama mereka adalah Dog, Dopey, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, dan Sleepy. Hei, apa ini? Baunya seperti sup yang sangat enak. Sepertinya ada yang masuk ke dalam rumah. Sini, lihat. Ada seorang gadis yang tidur di sini. Keributan itu membangunkan Putri Salju. Dia sangat takut saat melihat mereka. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi padanya. Namaku Putri Salju. Aku tidak bermaksud buruk. Aku tidak tahu harus kemana. Itu sebabnya aku masuk ke sini. Aku mohon izinkan aku tinggal. Tentu saja, Tuan Putri. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di hutan ini. Jangan khawatir. Kau tamu pertama kami yang membuat sup yang sangat lezat. Waktu pun berlalu, hari dan minggu. Putri Salju dan 7 kurcaci bersenang-senang dan hidup dengan damai. Sementara itu, Ratu Jahat yang tidak tahu kalau Putri Salju masih hidup, bertanya ke cermin ajaib lagi. Cermin-cermin di dinding, siapa wanita paling cantik di dunia?
Ratuku, kau cantik sekali. Tapi putri salju yang tinggal bersama 7 kurcaci adalah yang paling cantik. Bagaimana mungkin? Pemburu itu pasti sudah berbohong kepadaku. Pertama-tama aku akan menyingkirkan putri salju. Dan kemudian aku akan memberi pelajaran kepada pemburu itu. Dia langsung menyusun rencana jahat. Dia memberikan racun pada sebuah apel dan menyamar sebagai wanita tua untuk menipu putri salju. Halo, ada orang di rumah? Aku sangat lapar dan aku tidak punya makanan lagi. Ketujuh kurcaci telah memperingatkan putri salju untuk tidak bukakan pintu untuk siapapun. Tapi putri salju merasa kasihan kepada wanita tua itu dan langsung mengizinkannya masuk. Ayo, silakan masuk. Selamat datang. Terima kasih anakku, aku sangat lelah dan lapar di hutan. Apakah kau punya makanan? Ya, tentu saja. Aku punya sup untukmu. Setelah menghabiskan supnya, ratu jahat yang menyamar sebagai wanita tua menawarkan apel beracun untuk putri salju. Sang putri menggigit apel itu dan langsung jatuh tertidur di lantai. Wanita tua itu kembali menjadi ratu jahat dan kembali ke istana dengan perasaan gembira. Ketika ketujuh kurcaci kembali dari tambang malam itu, mereka melihatnya terbaring di lantai. Mereka pikir dia sudah meninggal dan merasa sedih. Kita harus membuat tidur abadinya nyaman. Ayo kita buatkan tempat tidur untuknya. Seorang pangeran tampan sedang berjalan di hutan mendengar tangisan ketujuh kurcaci. Dia pun penasaran dan mendekati mereka. Dia sangat kaget saat melihat siapa yang terbaring di tempat tidur kristal dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dia adalah gadis yang selama ini dia mimpikan. Harum rambutnya tercium di seluruh penjuru hutan. Siapa gadis cantik ini? Namanya Putri Salju. Kami tidak bisa membangunkannya. Mereka memberitahu pangeran semua yang terjadi. Pangeran mengangkat penutup kristal itu untuk memberikan ciuman perpisahan kepada gadis impiannya. Dia mencium pipinya. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Mantranya hilang dan keajaiban pun muncul. Putri Salju membuka matanya dan bangun. Ketujuh kurcaci dan sang pangeran sangat bahagia. Kau adalah gadis impianku, Putri Salju. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Maukah kau menikah denganku? Pertama-tama aku harus menemukan ayahku dan memberitahu tentang segala yang terjadi dan meminta restu darinya. Mereka kembali ke istana dan mengeluarkan raja dari penjara. Ratu jahat kabur karena takut. Sang pangeran dan Putri Salju menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil tinggal sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia dan sedang menanti kehadiran bayi mereka. Aku tahu yang terpenting adalah bayi kita lahir dengan sehat. Tapi aku berharap kita bisa punya anak perempuan, sayangku. Iya, aku juga ingin punya anak perempuan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan punya anak perempuan yang mirip denganmu. Hari kelahiran sudah semakin dekat, dan sang ibu muda sudah tidak sabar menunggu bayinya lahir. Setiap hari dia melihat keluar jendela dan ke arah sebuah tembok tinggi dan mengagumi kebun tetangganya yang dipenuhi bunga dan buah-buahan. Suatu hari dia melihat sebuah tanaman berdaun kuning yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kira-kira apa nama tanaman itu? Wanginya enak sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku harus makan tanaman itu. Aku akan ke tetanggaku dan meminta darinya. Tanpa menunggu lama, ibu muda itu pun meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang penyihir jahat.
Dia mengetuk pintu tanpa menyadari bahaya yang sudah menantinya. Halo tetangga, tanaman kuning di kebunmu memiliki aroma yang sangat luar biasa. Aku sedang hamil dan aku ingin sekali mencobanya. Apakah tanaman itu dimakan? Tentu saja, aku bisa memberikan sedikit untukmu. Rasanya enak dan sangat baik untuk tubuh manusia. Kalau begitu, itu juga akan sangat baik untuk bayiku. Tentu saja tetangga yang baik, terutama untuk ibu hamil. Tapi ingat, karena ini sangat berharga, kau hanya boleh ambil satu. Semuanya berjalan sesuai yang sudah kurencanakan. Wanita itu langsung menghabiskan tanaman yang dia ambil sesampainya di rumah. Tapi dia mau makan lagi. Ambilkan lagi untukku. Kalau aku tidak makan itu, aku tidak bisa melahirkan bayi ini. Oh. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk membawakan tanaman kuning itu untukmu. Saat malam tiba dan keadaan sudah gelap, suami yang tidak berdaya itu memanjat melompati tembok tinggi dan mengambil tanaman yang istrinya inginkan. Hal ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Setiap malam, pria muda itu diam-diam memasuki kebun itu. Tapi dia merasa tidak nyaman memasuki kebun tetangganya tanpa izin. Penyihir jahat itu sengaja menanam tanaman itu untuk menjebak mereka. Dia tahu bahwa tetangganya sedang hamil, dan dia pasti akan tergiur dengan aromanya. Sudah lama dia mengincar bayi itu. Bagaimanapun caranya, dia akan mengambil bayi itu. Suatu malam, saat si pria memasuki kebunnya lagi, penyihirnya menangkap basah dia. Saat ini si penyihir menunjukkan wujud aslinya. Dia sangat jelek dan tampak sangat menyeramkan. Pria malang itu sangat ketakutan. Aku mohon maafkan aku. Istriku sedang hamil dan dia tidak bisa berhenti makan tanaman ini. Aku terpaksa melakukan ini karena kau bilang dia hanya boleh ambil satu buah. Aku tahu ini salah. Tapi jika dia tidak makan ini, aku takut istriku bisa mati. Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Aku terima permintaan maafmu, tapi dengan satu syarat. Saat bayi itu lahir, serahkan padaku atau aku akan menghancurkan kalian. Pria itu harus menerima persyaratan itu. Saat waktunya tiba, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Penyihir itu langsung pergi ke rumah mereka. Namanya adalah Rapunzel. Kau boleh merawatnya sampai dia berumur 1 tahun. Tepat 1 tahun aku akan kembali dan mengambilnya darimu. Pasangan yang tidak berada itu pun setuju. Saat Rapunzel berumur 1 tahun, penyihir itu kembali dan membawa bayi itu pergi dari ibu dan ayahnya dan mengunci bayi itu di sebuah menara di tengah hutan. Dia akan membesarkan bayi itu di sana. Tahun pun berlalu. Rapunzel tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Karena dia tidak pernah memotong rambutnya menjadi sangat panjang. Rambutnya berwarna pirang keemasan. Dia memiliki mata berwarna hijau. Setiap kali penyihir itu ingin naik ke atas menara, dia akan memanggilnya. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel akan menurunkan rambut berkepang panjangnya dan penyihir itu akan memanjat ke dalam menara menggunakan rambutnya. Rapunzel pikir penyihir itu adalah ibunya. Karena sampai saat ini dia tidak pernah melihat siapapun selain si penyihir. Rapunzel pikir dia dan ibunya adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia memiliki suara yang indah. Dia bernyanyi sepanjang hari sampai malam. Suaranya menggema di seluruh hutan dan burung-burung akan terbang ke jendela kamarnya untuk mendengar nyanyiannya. Burung-burung itu adalah satu-satunya temannya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang berjalan di dalam hutan. Saat dia dengar suara Rapunzel, dia bertanya-tanya dari mana asal suara indah itu. Saat dia ikuti arah suara itu, dia tiba di menara dan menyadari suara indah itu berasal dari sana. Aku harus menemui gadis yang memiliki suara indah ini. Bagaimana caranya aku bisa naik ke menara itu? Saat dia dengan putus asa berjalan mengelilingi menara, tiba-tiba dia melihat penyihir itu memanggil seseorang di atas menara. Dia bersembunyi di balik pohon dan melihat apa yang terjadi.
Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel menurunkan rambutnya, dan penyihir itu memanjat ke atas menara. Aku sudah menemukan cara untuk naik ke sana. Setelah menunggu penyihir itu pergi, sang pangeran memanggil Rapunzel dengan menirukan suara si penyihir. Sayangku, turunkan rambut emasmu lagi. Aku melupakan sesuatu di sana. Aku akan segera menurunkannya, Ibu. Dengan satu gerakan, dia menurunkan rambutnya lagi. Sang pangeran memanjat menara itu menggunakan rambutnya dan bertemu dengan Rapunzel. Ini pertama kalinya dalam hidup gadis cantik itu melihat orang lain. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Di mana ibuku? Kau tidak perlu merasa takut. Aku adalah pangeran negara ini. Suara indahmu itulah yang sudah membawaku kemari. Untuk bisa naik kemari, aku harus menirukan suara ibumu. Awalnya Rapunzel merasa ketakutan, tapi dia mulai menyadari kalau pangeran itu bukan orang jahat. Sang pangeran sudah terpikat dengan kecantikannya. Hari dan bulan berlalu. Pangeran itu datang ke menara itu setiap hari. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Kemudian, dia melamar Rapunzel. Rapunzel, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku akan mencari solusi untuk mengeluarkanmu dari sini secepatnya. Rapunzel sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melihat dunia luar begitu dia menikah dengan pangeran. Dia sudah bosan hidup sendirian di menara ini selama bertahun-tahun. Dia memegang rambut Rapunzel dan menuruni menara. Sayangnya si penyihir juga ada di sana dan melihat sang pangeran. Dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia dipenuhi rasa marah. Saat Rapunzel menarik rambutnya kembali, penyihir langsung menariknya dan dia memanjat naik. Dia merasa sangat kesal dan marah. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang baru pergi? Aku menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari orang jahat, tapi kau bicara dengan orang asing dan berteman dengan mereka. Dia adalah pangeran negara ini. Dia memintaku untuk menikah dengannya, dan aku menerimanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Aku sudah menunggumu untuk memberitahukan berita ini padamu. Apa? Omong kosong apa ini? Akan kutunjukkan kepadamu. Penyihir itu sangat marah. Dengan sebuah gunting, dia memotong rambut panjang Rapunzel sependek mungkin. Dan dengan sihirnya, dia mengirimnya pergi jauh keluar dari negara itu. Saat pangeran datang ke menara keesokan harinya, dia tidak tahu penyihir itu yang akan menunggunya di menara. Hai Rapunzel, aku datang. Turunkan rambutmu, aku mohon. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah dia potong. Saat pangeran sampai di jendela menara, penyihir itu sudah ada di sana untuk menyambutnya. Dia sangat takut saat melihatnya. Kejutan, ha? Kau pikir kau bisa membawa pergi gadisku yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun? Saat si penyihir melepas rambut itu, pangeran yang ketakutan itu mendapati dirinya berada di bawah. Dia jatuh di atas semak-semak, tapi karena kepalanya terbentur, dia menjadi buta. Pangeran itu selalu memikirkan Rapunzel. Kemudian dia naik ke atas kudanya dan dia mencarinya di mana-mana. Dia bersumpah walaupun dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan menemukannya. Dia terus mencari dan mencari dalam waktu lama. Akhirnya, suatu hari, dia mendengar sebuah lagu. Suara itu sangat akrab di telinganya. Itu suara Rapunzel. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Dia memacu kudanya dan langsung menuju ke arah suara itu. Dia tiba di pintu rumah Rapunzel berada. Rapunzel, aku datang. Buka pintunya. Aku tidak percaya ini. Ini benar-benar kau. Ketika Rapunzel membuka pintu, dia menangis saat melihat sang pangeran. Dia menangis sampai air matanya jatuh di wajah pangeran saat dia berlutut. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Tiba-tiba, si pangeran yang buta itu membuka matanya. Mereka berpelukan dengan penuh rasa bahagia dan merayakan keajaiban ini. Akhirnya, sang pangeran bisa melamarnya secara resmi.
mereka kembali ke istana dan mulai mempersiapkan pernikahan. Saat mereka kembali, Rapunzel dan pangeran mencari orang tua kandungnya agar mereka bisa berbagi berita gembira ini. Mereka senang bisa berkumpul lagi dengan putri mereka setelah terpisah bertahun-tahun. Mereka menggelar pernikahan yang indah dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja. Dia memiliki 12 anak perempuan. Semua anak perempuannya cantik-cantik. Raja tidak mengizinkan mereka untuk pergi keluar istana. Mereka hanya diizinkan berjalan di kebun istana. Sementara mereka menjalani kehidupan mereka, suatu pagi putri-putrinya duduk di meja untuk sarapan. Oh, Raja melihat kalau sepatu mereka sudah mulai rusak. Walaupun Raja merasa sangat bingung dengan hal itu, dia memerintahkan pelayannya untuk membeli sepatu baru untuk ke-12 putrinya. Sejak hari itu, setiap pagi di saat sarapan, Raja memperhatikan sepatu putri-putrinya yang selalu kotor dan rusak. Raja tidak mengerti apa yang terjadi. Walaupun mereka terkunci di kamar setiap malam, misteri sepatu rusak itu masih terus berlanjut. Untuk memecahkan misteri itu, Raja memiliki rencana yang sangat pintar. prajurit, sebar berita ke seluruh penjuru negeri. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini bisa menikahi salah satu putriku dan menjadi raja saat aku mati. Para pemuda ini hanya punya waktu 3 hari untuk mencari tahu kenapa sepatu putri-putriku selalu rusak di pagi hari. Namun, jika mereka tidak bisa, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Para prajurit menyebar berita ke seluruh penjuru negeri. Banyak pemuda yang datang ke gerbang istana untuk memecahkan misteri itu. Namun, mereka semua tertidur di luar kamar para putri, dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Ada seorang pemuda tampan yang tinggal di desa di dekat istana. Dia selalu menyukai putri bungsu raja. Pemuda itu tidak memiliki keluarga kecuali neneknya. Jadi, mereka tinggal bersama. Suatu hari, neneknya memiliki sebuah ide. Kenapa kau tidak mencoba memecahkan misteri ini? Kau selalu bilang kalau kau menyukai putri bungsu raja. Sampai saat ini, ratusan orang sudah datang ke istana untuk mencoba. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Itu juga mustahil buatku, Nek. Lagi pula, kita sangat miskin. Raja tidak akan mengizinkan putrinya menikah denganku. Kau sudah tidak waras, Nenek. Omong kosong. Kau lakukan apa yang kukatakan. Kau akan berhasil. Aku akan memberimu jubah ajaib yang dulu dimiliki oleh ayahmu. Oh, Saat kau memakai ini, kau tidak akan terlihat. Dan satu hal lagi, jangan makan atau minum apapun di istana. Semoga berhasil, anakku. Walaupun pemuda itu sangat takjub dengan jubah tak kasat mata itu, dia langsung pergi ke istana untuk mencoba keberuntungannya. Penjaga mengantarnya ke kamar para putri, seperti mereka yang sudah mencoba sebelumnya. Di malam hari, putri tertua memasukkan obat tidur ke dalam segelas air. Dia keluar kamar dan menyerahkan gelas itu kepada pemuda yang menunggu di depan pintu. Di sini panas. Kau pasti haus. Ini, kalau kau mau, akan aku bawakan lagi. terima kasih. Iya, aku sangat haus. Pemuda yang haus itu minum air dan tidur sampai pagi. Keesokan harinya, sambil menunggu di depan pintu, gadis lain membawakan segelas air jeruk. Tidak bisa menolak, pemuda itu juga meminumnya. Dia langsung pergi ke kamarnya dan tidur sepanjang malam.
Saat dia bangun keesokan harinya, dia berkata, Payah sekali aku. Bagaimana aku bisa percaya gadis-gadis ini? Nenekku telah memperingatkan untuk tidak makan atau minum apapun. Malam ini adalah malam terakhirku. Aku harus berhasil. Dia pergi ke depan pintu itu lagi. Kali ini gadis-gadis itu menipunya dengan jus. Pemuda itu pura-pura meminum jusnya saat mereka melihat. Tapi saat itu dia berbalik dan memasuki kamar. Dia menuang jus itu ke dalam pot tanaman, berpura-pura tidur, berbaring di samping tanaman dan mendengkur. Pergi lihat, apakah pemuda di luar sudah tidur? Salah satu gadis itu membuka pintu dan memeriksa si pemuda. Kau tidak dengar? Dia sedang mendengkur. Tidak apa-apa. Sekarang kita aman. Pada saat tengah malam, pemuda itu memakai jubah ajaibnya dan dia menjadi tak terlihat. Pelan-pelan pun dia memasuki kamar para putri. Mereka memakai gaun yang sangat indah. Mereka menyisir rambut mereka dan tampak cantik. Ada cermin besar di kamar. Mereka semua berdiri di depannya. Putri yang paling tua menyentuh cermin dan memberikan ciuman. Cermin itu langsung bergeser ke samping dan muncul sebuah pintu dengan tangga menuju ke bagian bawah kamar. Pemuda itu menatap dengan takjub saat gadis-gadis itu satu persatu menuruni tangga. Tentu saja dia langsung mengikuti mereka. Saat dia menuruni tangga, tidak sengaja dia tersandung sesuatu. Dia jatuh dan berpegangan pada rok salah satu putri yang ada di depannya. Apa itu? Ada yang menarik rokku. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti hanya membayangkan yang tidak-tidak. Mereka menuruni ratusan anak tangga. Akhirnya mereka pun tiba di hutan. Dedaunan di hutan itu berwarna emas, batangnya berwarna perak, dan bagian atas pohon itu dipenuhi batu berlian. Saat pemuda itu menyaksikan, dia mengambil masing-masing benda itu untuk dia simpan. Dia ingin menjadikannya sebagai bukti. Mereka pun berjalan dan menuruni jalan yang sangat jauh melalui hutan. Di akhir jalan, sebuah danau muncul di hadapan mereka. Ada 12 perahu yang menunggu para putri. Masing-masing menaiki perahu itu. Seorang pendayung membantu mereka untuk masuk. Akhirnya, pemuda itu melompat ke perahu terakhir. Astaga, perahu ini sedikit lebih berat hari ini. Seperti membawa 3 orang. Apakah berat badanmu naik, Tuan Putri? Apa? Sebuah istana yang dihiasi dengan lampu-lampu cantik muncul di seberang danau. Musik bisa terdengar dari mana-mana. Mereka semua memasuki istana itu dan mulai berdansa dengan semangat bersama pasangan mereka. Semua kaca yang ada di istana terbuat dari kristal dan semua alat makan terbuat dari perak. Saat pemuda itu menyaksikan kejadian itu, dia ingin makan sepotong kue dan minum air. Tidak ada seorang pun yang menyadari saat dia makan kue dari piring emas. Tapi tertangkap basah saat minum dari gelas kristal. Oh wow, aku tidak percaya ini. Lihat itu, gelas itu melayang. Seakan-akan ada yang meminum air itu. Mendengar teriakan itu, pemuda itu menjatuhkan gelasnya dan gelasnya langsung pecah. Kau hanya membayangkan itu saja. Kita sudah lelah karena berdansa. Kau pasti tidak sengaja menyenggol gelas itu. Ayo, ini sudah hampir pagi. Ayo kita kembali ke istana. Tapi... Waktunya untuk para gadis kembali ke istana. Putri tertua mengumpulkan adik-adiknya. Mereka kembali ke istana dengan cara yang sama, dengan pemuda itu mengikuti mereka di belakang. Pemuda itu sangat senang bisa memecahkan misteri sepatu. Dia langsung pergi menemui raja. Yang mulia, aku memberi hormat kepada yang mulia. Aku sudah memecahkan misteri kenapa sepatu putrimu bisa rusak setelah hanya 1 hari. Setiap hari, putri-putrimu pergi ke hutan ajaib, menuju ke sebuah istana, dan berdansa sepanjang malam. Itulah sebabnya kenapa sepatu mereka selalu rusak.
Raja sangat kaget mendengar berita itu dan tidak mau percaya begitu saja. Hari ini hari terakhirmu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong agar kau tidak dimasukkan ke dalam penjara? Yang mulia, aku punya banyak bukti. Batang pohon perak, daun emas, buah yang terbuat dari batu berlian, dan gelas kristal. Oh, Raja sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, tapi juga senang karena misteri ini bisa dipecahkan. Dia mengikuti pemuda itu melalui jalan itu, pergi ke tempat yang mereka datangi, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pemuda itu jujur. ya, kau benar. Beritahu aku, kau ingin menikahi putriku yang mana? Yang mulia, jika dia juga menerimanya, aku ingin menikahi putri bungsumu. Dan tentu saja jika kau setuju. Pemuda itu dan sang putri hidup bahagia untuk selamanya. Pemuda itu mengajak neneknya untuk tinggal di istana karena dia berhutang banyak padanya. Walaupun gadis-gadis yang lain tidak senang dengan apa yang terjadi, mereka janji untuk tidak akan pernah lagi pergi tanpa izin. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pedagang kaya raya. Dia sangat kaya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang ia punya. Pedagang ini memiliki 3 anak perempuan. 2 anaknya sangat egois, pemalas, dan jahat. Tapi anak ketiganya sangat sopan, baik hati, dan penyayang. Dengan rambut coklat panjangnya dan mata hijau yang besar, dia cantik wajahnya dan juga hatinya. Ayahnya memanggilnya Beauty. Beauty tidak pernah ingin membuat ayahnya sedih. Sementara kedua kakaknya hanya memikirkan tentang uang, pakaian, dan perhiasan. Itu sebabnya ayah mereka paling menyayangi Beauty. Suatu malam, Beauty memimpikan seorang pangeran bertubuh tinggi, tampan, dan berambut gelap. Di mimpinya dia memakai gaun yang sangat indah, sambil berdansa dengan sang pangeran. Di akhir tarian mereka, sang pangeran memberikan dia bunga mawar. Saat dia bangun, dia masih tersenyum dan berdansa karena efek mimpinya. Kakak-kakaknya melihatnya dengan kaget dan dipenuhi rasa iri. Hari pun berlalu, dan suatu hari, ayah Beauty menerima kabar yang buruk. Badai telah menghancurkan kapal-kapal pedagang. Semua kapal tenggelam dan dia kehilangan seluruh kekayaannya. Kita kehilangan segalanya, anak-anak. Satu-satunya yang tersisa rumah ini. Ayah benar-benar menyesal. Jangan sedih, Ayah. Tidak jadi masalah selama kita bersama. Aku akan berdoa setiap hari agar Ayah bisa tersenyum lagi dan untuk keberuntungan kita. Aku harap suatu saat kita bisa kembali kaya. Tak lama kemudian, mereka menerima berita baik. Salah satu kapal mereka tidak tenggelam. Mendengar kabar itu, ayah mereka pergi ke pelabuhan dengan hati gembira. Kita mungkin bisa selamat. Kita bisa kaya lagi. Setelah ayah jual semua barang-barang, kalian ingin ayah bawakan apa? Baju dan juga sepatu yang indah. Aku ingin perhiasan. Aku hanya ingin Ayah bisa pulang dengan selamat. Aku tidak mau apa-apa. Tapi kalau bisa membawakan bunga mawar merah, aku akan sangat bahagia. Si pedagang berpamitan dengan putrinya dan pergi ke pelabuhan. Tapi saat dia tiba, dia tidak percaya apa yang ia lihat. Kapalnya hancur dan semua barang jatuh ke laut dan hilang. Jadi, keadaan belum berubah. Mereka masih miskin. Dengan sedih, dia kembali pulang. Tidak menyadari kalau dia masuk ke dalam hutan. Untuk beberapa saat, dia mencoba menemukan jalan keluar. Tapi di saat itu, dia dan kudanya sama-sama lelah. Tiba-tiba, di kejauhan dia melihat setitik cahaya. Keadaan sudah mulai gelap, jadi dia langsung menuju ke arah cahaya itu. Sebuah istana megah muncul di depannya. Istana itu dipenuhi oleh cahaya dan ada sebuah kebun besar. Istana itu memiliki kesan yang misterius. Saat pedagang tiba di pintu gerbang, pintu itu terbuka sendiri. Dia melewati jalan yang dipenuhi pepohonan. Dia menyentuh pintu istana yang juga langsung terbuka sendiri. Walaupun si pedagang tidak tahu apa yang terjadi, dia pun masuk ke dalam. Selamat malam. Ada orang di sini?
Dia berjalan melewati sebuah ruangan besar dan ruangan-ruangan lainnya. Akhirnya dia tiba di sebuah meja yang dipenuhi berbagai macam makanan, hidangan penutup dan buah. Karena dia sangat lapar, dia pun duduk dan makan sampai kenyang. Menjelajahi setiap ruangan di dalam istana itu, dia mencari tempat untuk tidur. Akhirnya dia menemukan sebuah kamar yang indah di lantai paling atas. Nah, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Saat pemilik tempat ini tiba, aku akan ucapkan terima kasih untuk segalanya. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan harinya, saat dia turun, kali ini dia melihat sebuah meja yang berisi sarapan yang telah disiapkan untuknya. Sepertinya keberuntungan menghampiriku. Bahkan ada jus segar. Tapi aku harus pergi. Walaupun aku tidak bisa bertemu denganmu, terima kasih banyak. Selamat tinggal. Dia pun pergi ke kebun dan saat dia hampir sampai di gerbang, dia melihat sebuah bunga mawar merah yang indah. Aku akan ambil bunga mawar ini sebagai hadiah untuk putriku. Beauty pasti menyukainya. Dia memetik bunga mawar itu dan di saat yang sama dia mendengar ada suara di belakangnya. Saat dia berbalik, ada monster. Monster menyeramkan dengan tangan berbulu hitam, mulut yang besar dan mata dan gigi yang tajam. Aku melakukan segalanya agar kau merasa nyaman. Apa kau tidak merasa malu memetik bunga tanpa izin? Aku minta maaf, Tuan. Niatku tidak buruk. Aku punya anak 3 perempuan. Salah satunya minta untuk membawakan bunga mawar. Aku ambil bunga untuk putriku. Kumohon maafkan aku. Jadi kau punya 3 anak perempuan? Iya, Tuan. Baiklah, aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Salah satu putrimu harus kemari dan tinggal denganku. Jika tidak ada yang datang, aku akan memberimu hukuman berat. Ini, aku akan memberikanmu kuda tercepatku. Aku akan menunggu kedatangan kalian dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, kau harus membayar mahal atas kelancanganmu. Pedagang itu ingin tetap hidup, lalu dia naik ke atas kuda dan dia langsung pulang ke rumah. Dia menceritakan semuanya kepada putri-putrinya apa yang terjadi. Siapa di antara kalian yang mau ikut ayah ke sana? Aku tidak mau tinggal bersama monster. Ini salah Beauty, dia yang harus pergi. Iya, ini salahnya. Ayah harus bertemu dengan monster itu. Dia yang harus pergi. Baiklah, baiklah. Ayah jangan takut. Aku akan pergi ke sana dan menyelamatkan ayah. Anakku yang cantik. Kau harus pergi karena ayah. Ayah minta maaf. Jangan bersedih, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka tiba di istana, semuanya sama seperti sebelumnya. Api di perapian, meja berisi makanan, dan cahaya yang bersinar terang. Karena mereka berdua lapar setelah melalui perjalanan jauh, mereka duduk di meja dan makan. Tak lama kemudian, sang monster turun ke bawah. Selamat malam dan selamat datang. Namaku Beast. Maukah kau tinggal di sini bersamaku? Iya, Tuan. Aku yang menginginkan bunga itu. Itu bukan kesalahan ayahku. Dia hanya ingin membawakan hadiah untukku. Kalau begitu besok ayahmu boleh pergi. Dan kau akan tetap tinggal di sini dan menjadi temanku. Keesokan harinya, ayah Beauty pun pergi. Ayah akan merindukanmu. Maafkan ayah, sayang. Aku juga akan merindukan ayah. Aku mohon jangan khawatir. Jaga diri ayah baik-baik. Melambaikan tangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dari gerbang kebun. Hari berlalu. Tapi dia merasa sangat sedih. Dia menangis setiap hari. Satu malam saat dia menangis, apa yang harus kulakukan dengan Beast? Bagaimana aku bisa terbiasa dengan semua ini? Selamat malam. Bagaimana kabarmu? Apakah kamarmu nyaman? Apa kau butuh sesuatu? Permintaanmu adalah perintah untukku. Kau mau datang kemari atas keinginanmu sendiri sangat membuatku gembira. Jika saja kau bisa menyukaiku walaupun hanya sedikit. Apakah karena aku jelek? Beauty selalu mengatakan yang sejujurnya kepadanya. Aku tidak menyukaimu, tapi aku sudah terbiasa denganmu. Tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan membuatmu menyukaiku. Kau tidak akan melihat keburukan wajahku, tapi kau akan melihat kebaikan hatiku. Itu yang paling penting. Sebenarnya mereka sudah menjadi teman baik. Mereka bermain piano bersama dan bernyanyi. Mereka berjalan-jalan di kebun dan memberi makan burung.
Beauty menyadari kalau Beast tidak seburuk yang dia pikirkan. Justru, Beauty mulai menyukainya. Satu malam, dia bermimpi tentang ayahnya dan dia melihatnya sedang sakit. Keesokan harinya, Selamat pagi. Semalam aku melihat ayahku di mimpiku. Ayah sedang sakit parah. Aku mohon izinkan aku mengunjungi ayah selama 1 minggu. Aku merindukannya. Maukah kau mengizinkanku? Baiklah kalau begitu. Tepat 1 minggu. Jika kau pergi lebih dari 1 minggu dan tidak kembali, aku akan mati di sini. Jangan lupakan itu. Aku berjanji, aku akan menemuinya dan langsung kembali. Kalau begitu, pakai liontin hari ajaib ini di lehermu. Jika kau buat keinginan sambil memegang erat benda ini, keinginanmu akan menjadi kenyataan. mereka pun berpisah. Aku ingin menemui ayahku. Dia tiba di rumah ayahnya. Ayahnya sangat senang bisa melihatnya dan dia langsung merasa lebih sehat. Ayah sangat merindukanmu, Beauty. Aku juga merindukanmu, ayah. Kakak-kakaknya tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba. Mereka masih merasa iri pada Beauty. Beauty memberitahu segalanya kepada ayahnya. Dia sangat bahagia sekarang dan dia tidak perlu merasa sedih lagi. Dia tinggal selama 1 minggu di rumah ayahnya, tidak menyadari waktu sudah berlalu dengan cepat. Suatu hari dia melihat Beast di mimpinya berbaring di lantai. Berpikir kalau dia akan meninggal, dia merasa sangat ketakutan. Dia menyadari kalau dia sudah terlambat 1 hari. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya. Dia mengatakan, kalau aku tinggal lebih dari 1 minggu, maka dia akan mati. Sikap egois macam apa ini? Kalau terjadi sesuatu padanya karena aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Dia langsung mengucapkan salam perpisahan kepada ayah dan kakaknya, menggenggam liontin di tangannya dengan erat, menciumnya dan mengucapkan permintaannya. Dia mendapati dirinya berada di istana Beast. Beast berada di lantai dengan mata tertutup. Tidak berdaya, Beauty tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Aku mohon maafkan aku. Beauty berpikir dia sudah kehilangan Beast. Dia terus menangis. Tiba-tiba Beast membuka matanya. Akhirnya aku menyadari betapa aku mencintaimu. Apa kau benar-benar bisa mencintai seseorang seburuk aku? Tentu saja. Aku tidak akan mau lagi berpisah darimu. Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Iya, iya. Tiba-tiba muncul cahaya terang. Wajah Beast mulai berubah. Seorang pangeran tampan mengambil tempatnya. Dia sangat tampan dengan rambut hitam yang tebal. Kau adalah pangeran yang berdansa denganku di mimpiku. Iya. Seorang penyihir jahat mengutukku menjadi monster. Satu-satunya cara agar kutukan itu terangkat adalah jika ada seorang gadis mau menerima lamaranku walaupun aku ini jelek. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, Beauty. Tak lama kemudian, Pangeran dan Beauty akhirnya menikah. Mereka mengajak ayah dan kakak-kakaknya tinggal di istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Itu adalah kemenangan untuk kecantikan dari dalam. Pada zaman dahulu kala, di dalam laut, ada sebuah kerajaan bawah laut. Seorang raja menjaga kerajaan itu bersama ke-6 putrinya yang cantik dan ibunya. Semua makhluk laut hidup dengan damai dan bahagia bersama. Ke-6 putri raja sangat cantik. Tapi yang paling cantik adalah putri duyung kecil. Dia memiliki rambut merah yang panjang dan mata sebiru lautan. Ayah mereka akan memanggil mereka untuk berkumpul di tahtanya setiap malam, dan mereka akan ngobrol sambil minum teh rumput laut. Ketakutan terbesar raja adalah anak-anak gadisnya akan tersihir oleh matahari dan memilih untuk hidup di darat. Karena saat Duyung berusia 18 tahun, mereka diizinkan untuk naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Dengar anak-anakku, menurut peraturan kerajaan laut kita, bicara dengan manusia itu dilarang.
Kehidupan mereka tidak seperti kita. Kita hidup di laut, dan mereka hidup di darat dan udara. Jangan pernah mendekati mereka. Tapi ayah, meskipun mereka berbeda dari kita, aku sangat penasaran dengan manusia dan ingin melihat mereka. Tentu saja gadis kecilku. Usiamu sudah hampir 18 tahun. Kalau kau mendengar kata-kataku dan tidak melanggar peraturan, suatu hari nanti kau akan bisa naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Kakak-kakak Putri Duyung kecil selalu menceritakan semua yang mereka lihat saat mereka kembali dari permukaan. Kau tahu adik kecil, hembusan anginnya sangat sejuk di atas sana. Mataharinya hangat. Saat ada kapal besar lewat, kami akan bermain dengan para lumba-lumba. Dan kami berjemur di atas batu karang tanpa membiarkan orang lain melihat kita. Tidak ada yang bisa dilakukan Putri Duyung kecil kecuali bermimpi dan menunggu ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Aku sangat gembira, Kakak. Aku tahu aku harus menunggu. Sementara itu, aku akan menghabiskan waktuku bermain dengan Yam-Yam dan membuat kalung mutiara. Untukku dan untukmu tentu saja. Yam-Yam adalah seekor lumba-lumba dan sahabat Putri Duyung kecil. Kadang mereka akan pergi meninggalkan istana dan bermain petak umpet di dasar laut. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam takkan bisa menangkapku. Yam-Yam, ayo tangkap aku. Yam-Yam, kau pasti tidak bisa menemukanku. Kemari kau, berhenti. Jangan berenang terlalu cepat, aku akan menangkapmu. Kemari. Jangan lari dariku, jangan lari. Aku akan menangkapmu. Kau harus berenang lebih cepat. Aku tidak mengerti kau itu penyu atau lumba-lumba. Memangnya aku Putri Duyung, tidak ada yang bisa berenang secepatmu. Ayo, kita balap renang. Aku tidak tahu kenapa aku mau melakukannya, padahal aku tahu akan kalah. Bodoh sekali aku. Jangan bilang begitu, Yam-Yam. Mungkin suatu hari nanti kau akan menang. Tidak usah dipikirkan, kita balapan lagi nanti. Bisa kau bawakan aku mutiara lagi? Aku ingin membuat kalung dan gelang untuk kakak-kakakku. Sambil menunggu Yam-Yam di tempat tidur kerangnya, Nenek Putri Duyung datang. Nenek, apakah boleh aku bertanya? Apa manusia terlihat seperti kita? Tentu tidak, cucuku tersayang. Manusia punya kaki dan mereka menggunakannya untuk berjalan di darat. Jika mereka tidak tahu caranya berenang, mereka akan tenggelam di laut. Kita juga bisa hidup lebih lama dari mereka. Dan kita bisa hidup di darat. Jangan lupakan ini sayangku. Saat waktunya tiba dan kau akan pergi ke permukaan, pastikan tidak ada yang mendengar suaramu. Karena salah satu harta kita yang paling penting adalah suara kita yang penuh keajaiban. Jadi, aku tidak boleh bernyanyi di permukaan? Apa bahayanya memiliki suara ajaib? Bagi mereka yang mendengar suaramu, tidak akan bisa melupakannya. Telinga mereka tidak akan bisa mendengarkan apapun kecuali suaramu. Mereka akan terus menunggu sampai mereka menemukanmu. Ayo, ini sudah malam dan sudah banyak informasi yang kuberikan. Selamat malam sayangku. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Duyung yang ke-18 tahun. Selamat ulang tahun, gadis kecilku. Selamat ulang tahun adik kecil. Seluruh keluarga merayakan ulang tahunnya bersamanya. Putri Duyung kecil sangat gembira. Dia akan pergi ke permukaan dan melihat dunia. Dia pamit dan memeluk ayahnya lalu berenang dengan Yam-Yam menuju ke permukaan. Ayahnya berteriak memperingatkannya. Jangan melupakan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Yam-Yam, kau jaga putriku ya. Apakah ayah yakin? Karena aku yang akan menjaga Yam-Yam. Lagi pula aku lebih cepat darinya.
Ya ampun, dia tidak menunggu aku lagi. Akhirnya, Putri Duyung kecil sampai di permukaan laut. Sekarang dia duduk di atas batu karang di tengah laut dan melihat dunia dan mengagumi apa yang dia lihat. Ya Tuhan, langit tampak sangat biru. Angin terasa sangat menyenangkan. Burung-burung camar adalah makhluk yang sangat cantik. Semua ini terlihat baru untukku. Semua tampak lebih indah yang selama ini kubayangkan. Awas, hati-hati Tuan Putri, ada kapal yang akan lewat. Jangan sampai mereka melihatmu. Oh, apa itu? Itu besar sekali. Manusia tidak bisa berenang terlalu lama di dalam air dan mereka tidak bisa bernapas. Saat mereka berenang, mereka akan berenang dengan sangat pelan. Bahkan manusia yang paling cepat berenang tidak bisa mengejar kapal itu. Itu sebabnya manusia menggunakan kapal sejak zaman kuno untuk bepergian dan membawa barang. Dan siapa yang mengawasi laut di bagian depan kapal itu? Aku rasa ini kapal dari kerajaan darat dan itu pasti pangeran kerajaan itu. Hati-hati, dia akan melihat ke arah sini. Tiba-tiba, Putri Duyung merasa ingin bernyanyi. Dengan suara ajaibnya yang indah, dia mulai bernyanyi. La 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 la. Putri, apa yang kau lakukan? Aku harap pangeran tidak mendengar suara nyanyianmu. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti sampai dia akan menemukan kita. La 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 la. Tapi Putri Duyung tidak bisa menahan dirinya, dan dia terus bernyanyi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya melihat ketampanan sang pangeran. Pangeran itu juga terpesona dengan suara Putri Duyung. Suara itu indah sekali. Gadis yang bernyanyi itu pasti sangat cantik. Arahkan kapal ke arah batu karang. Suara itu berasal dari sebelah sana. Tapi pangeran, membawa kapal ke arah batu karang sangat berbahaya. Kita bisa menabrak batu karang dan kapalnya akan rusak. Cuaca juga sudah berubah. Tampaknya sebentar lagi akan badai. Apa kau yakin? Aku harus menemukan gadis itu bagaimanapun caranya. Baiklah yang mulia. Ke arah batu karang itu. Semoga Tuhan melindungi kita. Putri Duyung bersembunyi di belakang batu. Pangeran itu tidak melihatnya, tapi melihat gelang mutiara yang dia jatuhkan saat dia kabur. Dia berteriak kepada anak buahnya. Cepat, pergi ke pulau itu dan ambilkan gelang mutiara itu. Dia adalah seekor putri duyung yang cantik. Aku yakin itu. Saat dia melihat gelang mutiara di tangannya, tiba-tiba badai datang. Laut berubah menjadi hitam, petir dan kilat menyambar, dan ombak besar menghantam kapal. Dan pangeran itu jatuh ke laut. Tolong aku! Tolong aku! Diam-diam pangeran itu jatuh ke laut. Cepat, kita harus menyelamatkannya. Putri Duyung dan Yam-Yam melompat ke dalam laut dan menyelamatkan pangeran, lalu membawanya ke pinggir pantai. Aku mohon, buka matamu. Aku sudah menyelamatkanmu. Aku mohon. Aku mohon. Saat mereka menunggu pangeran itu bangun, perlahan dia mulai membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah mata indah berwarna biru laut Putri Duyung. Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Kemudian dia melihat kalung mutiara di lehernya dan langsung menyadari kalau dia adalah Putri Duyung di batu karang yang suaranya dia dengar dan terpesona olehnya dan pemilik gelang mutiara di sakunya. Dengan perasaan gembira. Ini sebuah keajaiban. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Dan sekarang aku berhutang nyawa kepadamu. Tepat di saat itu, seorang prajurit melihat pangeran dan Putri Duyung. Putri Duyung langsung melompat ke laut dan Yam-Yam mengikutinya. Prajurit itu langsung membawa pangeran ke istana dan memberitahu pada raja apa yang terjadi.
Setiap hari, selama berjam-jam, pangeran melihat ke arah laut dari balkon kamarnya, bertanya-tanya apakah Putri Duyung akan kembali. Putri Duyung yang kembali ke dalam laut merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak mau makan dan minum. Dia memberitahu rahasianya dengan Yam-Yam sahabatnya. Yam-Yam, tolong pergilah ke pantai dan bawakan aku berita tentang pangeran. Pangeran mengawasi laut dari balkon istana setiap hari, dan sepertinya dia menunggumu datang ke pantai. Kita harus melakukan sesuatu, tapi apa ya? Raja sangat marah melihat putrinya seperti ini, tapi juga merasa sangat sedih. Sayangku, kau sudah melanggar peraturan. Tidak seharusnya kau mendekati manusia. Seharusnya kau dengarkan orang tuamu ini. Apa yang terjadi denganmu? Tapi ayah, bukankah ayah yang selalu bilang untuk bersikap baik kepada semua makhluk hidup? Kalau kami tidak menyelamatkan pangeran itu, dia bisa meninggal. Ya, kau benar. Tapi, menurut hukum, kau tidak boleh mendekati siapapun. Kau dihukum. Raja menghukum Putri Duyung dengan melarangnya pergi ke permukaan. Putri Duyung sangat sedih dan tidak bisa berhenti memikirkan tentang pangeran yang pernah dia temui. Suatu hari, Yam-Yam mendatangi Putri Duyung. Tapi, aku kenal seekor gurita. Dia tahu penyihir yang bisa menciptakan keajaiban. Kalau kau mau, kita bisa pergi ke sana dan memberitahunya tentang masalah kita. Siapa tahu dia ingin membantu. Kalau begitu sekarang ayo kita pergi. Aku dihukum selama 1 bulan dan hukumannya berakhir hari ini. Aku bisa pergi ke permukaan lagi. Dengan cepat mereka berenang menuju ke gua tempat tinggal penyihir. Itu tempat yang sangat menyeramkan, dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan laba-laba yang bisa tinggal di dalam air. Penyihir itu juga berbeda jauh dengan mereka. Dia memiliki wajah yang jelek dan suara yang menyeramkan. Dia menemui mereka di pintu masuk gua itu. Aku tahu siapa kau, Putri Duyung. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memiliki 2 kaki seperti manusia. Aku harus pergi ke permukaan. Aku ingin menemui pangeran itu dan berjalan dan berdansa dengannya di pantai. Apa yang kau minta dariku itu hal yang sangat mudah. Aku bisa memberimu 2 kaki seperti manusia. Tapi sebagai balasannya, kau harus memberiku sesuatu. Apa kau setuju? Aku setuju, aku akan berikan apapun yang kau minta, asal aku bisa berjalan dan berdansa dengan pangeran di pantai. Akhirnya, kesempatan yang sudah lama ditunggu oleh penyihir itu tiba di depan pintunya. Dia tidak pernah menyukai suaranya dan selalu ingin menggantinya. Karena kau sudah setuju, maka kau harus memberikan suaramu sebagai penggantinya. Baiklah. Tolong berikan aku sepasang kaki manusia sekarang juga, aku harus segera pergi. Aku akan memberikan ramuan ini padamu. Kau minum saat kau berada di permukaan. Kakimu akan langsung tumbuh. Tapi, mantra itu hanya bertahan selama 3 hari saja. Jika pangeran tidak melamarmu dalam waktu 3 hari, maka kau akan kembali menjadi duyung lagi. Tapi tidak akan pernah mendapatkan suaramu. Putri Duyung dan Yam-Yam mengambil ramuan itu dan langsung pergi ke permukaan. Putri Duyung meminum ramuannya, dan tiba-tiba dia memiliki sepasang kaki. Dan dia menunggu kedatangan sang pangeran. Pada saat itu, pangeran pergi ke balkon kamarnya. Begitu dia melihat gadis berambut merah, dia langsung pergi ke pantai. Hai, aku adalah pangeran negeri ini. Kau mirip sekali seperti Putri Duyung yang kucari, tapi kau punya kaki. Jadi kau pasti bukan dia. Kalau boleh tahu kau ini siapa? Putri Duyung yang malang membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dia sudah kehilangan suaranya. Dia merasa sangat sedih. Pangeran melihatnya tampak sedih merasa kasihan kepadanya.
dan mengajaknya ke istana. Aneh sekali. Mata biru yang sama, rambut merah yang sama, dan kalung mutiara yang sama. Tapi kau bukan Putri Duyung dan tidak bisa bicara. Lalu gelang mutiara ini milik siapa? Sementara itu, ayah sang pangeran telah menemukan seorang putri dan memaksanya untuk menikahinya. Putri Duyung yang malang. Dia sangat ketakutan dan dia merasa sedih terus menunggu lamaran dari sang pangeran. Bagaimana kalau dia tidak pernah mengerti bahwa akulah yang dia cari? Bagaimana kalau dia tidak pernah mengenaliku? Maka aku akan kembali menjadi Duyung. Duyung yang tidak bisa bicara dan bernyanyi. Bermain dengan Yam-Yam hanya akan menjadi sebuah mimpi. Hari ketiga dan terakhir mantra itu akan berakhir telah tiba. Putri Duyung pergi ke pantai dan saat itu dia sedang menangis sambil memandang pantai. Tapi Yam-Yam tidak diam saja. Dia sudah pergi ke bawah laut dan memberitahu raja apa yang terjadi. Dengan marah, raja dan pasukan lumba-lumbanya pergi ke gua penyihir. Jika kau tidak mengembalikan suara putriku, aku akan memenjarakanmu di dalam perut paus seumur hidupmu. Tapi kami sudah buat kesepakatan. Sebagai rajamu, aku perintahkan kau, kembalikan suara putriku sekarang juga. Penyihir yang ketakutan setuju dan dia membuka sebuah botol. Dan suara Putri Duyung pun bebas. Tiba-tiba ada suara Putri Duyung yang indah terdengar di seluruh lautan. Putri Duyung yang sedang menangis di pantai tiba-tiba mendengar suaranya sendiri datang dari lautan. La 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 la. Oh ya Tuhan, itu adalah suaraku. Sekarang aku bisa bicara lagi. Kemudian dia melihat seluruh keluarganya duduk di atas batu karang, melambaikan tangan dan memberinya ciuman. Sekarang Putri Duyung adalah gadis yang memiliki suara indah dan sepasang kaki manusia. Raja memanggilnya dari atas batu karang. Kadang cinta jauh lebih penting dari semua peraturan, sayangku. Pergi temui pangeran itu dan perkenalkan dirimu kepadanya, dan mulai sekarang berbahagialah sebagai keluargamu. Kami akan sering kemari untuk menemuimu. Dengan gembira, Putri Duyung lari ke istana. Dia memberitahu segalanya kepada sang pangeran. Pangeran telah menemukan Putri Duyung yang selama ini dia cari, langsung melamarnya, dan dia memakaikan gelang mutiara itu di tangannya. Pangeran dan Putri Duyung menikah, dan sekarang Putri Duyung menjadi putri di daratan juga. Setiap pagi saat Putri Duyung terbangun dari tidurnya, dia akan memanggil seluruh keluarganya di laut dari balkon istana dan mengucapkan terima kasih atas segalanya dan melambaikan tangan kepada mereka. Pangeran dan Putri Duyung hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah negeri di mana semua rakyatnya merasa bahagia. Semua gadis-gadis muda memuja putra raja dan ratu yang tampan. Pangeran muda itu bertubuh tinggi, bermata hijau, dan berambut hitam. Dan dia juga baik hati. Raja dan ratu membesarkannya dengan sangat baik. Sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang mahir berkuda dan bertarung dengan pedang. Dia gemar sekali membaca dan pemain piano yang hebat. Tapi, karena dia seorang yang perfeksionis, dia tidak bisa mencintai atau menikahi seseorang. Ibu, gadis yang akan kunikahi harus seorang putri sejati. Dia harus sensitif, sopan, dan memiliki sikap yang baik. Dia harus cantik luar dan dalam. Dia harus memiliki suara yang indah, agar dia bisa menemaniku saat aku main piano nanti.
Benar, dia juga harus seseorang yang memikirkan kepentingan negaranya. Selalu membantu orang lain dan bisa bersikap adil. Kau benar sekali, Ibu. Dia harus mencintai binatang dan melindungi mereka. Karena tidak ada putri dengan karakteristik itu di negeri mereka, pangeran muda memutuskan untuk mencari putrinya di negeri lain. Putri pertama yang dia temui di negara pertama yang ia kunjungi sangatlah cantik. Tapi suatu hari, saat mereka sedang jalan-jalan di kebun, mereka melihat seekor anak anjing duduk di bawah pohon. Tiba-tiba putri itu pun berteriak. Oh, ambil dan buang binatang kotor itu. Aku tidak mau melihatnya berada di kebunku. Suaranya sangat lantang dan galak, sampai para penjaga bergegas menuruti perintahnya. Tidak, sikap seperti itu tidak bisa diterima. Aku tidak bisa menikahi seseorang sekasar itu. Dengan sopan, dia berpamitan kepadanya dan pergi ke negara berikutnya. Setelah melalui perjalanan panjang, dia ingin istirahat di kamar tamu istana sebelum menemui sang putri. Tiba-tiba, ada suara yang sangat keras membuatnya terbangun, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Hei, pelayan, aku beritahu kau, mana kueku? Kau harus bekerja lebih cepat, bawakan kueku sekarang. Ya Tuhan, dari mana suara itu berasal? Dia mengikuti arah suara itu dan mengintip dari balik pintu ruangan itu. Seorang putri duduk di ujung meja makan yang di depannya terdapat banyak permen dan kue. Dia berteriak kepada semua pelayan yang ada di dekatnya sambil makan dengan lahap. Tadi aku bilang apa? Kenapa kau tidak membawakan kue yang kuminta? Kue yang kumakan ini tidak enak. Cepat, ambilkan aku kue yang baru dan keluar dari sini. Saat pangeran melihat kejadian itu, dia meninggalkan istana bahkan sebelum bertemu putri itu. Dia berpikir tidak akan pernah bisa menikahi seseorang yang bersikap buruk kepada para pelayannya. Dia pun menuju ke negara ketiga mencoba keberuntungan yang terakhir kali. Saat dia bertemu dengan putri yang ketiga, dia sangat menyukainya. Dia sangat cantik, tapi aku tidak boleh memutuskan secepat itu. Aku harus mengenalnya lebih dulu. Dugaannya tepat. Setelah beberapa saat dan dia mulai mengenalnya, dia sadar kalau putri itu bukan gadis yang dia cari. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri dan dia sangat serakah. Ayahku adalah raja yang sangat berkuasa. Meskipun jika memberikan seluruh dunia padaku, aku akan meminta lebih. Aku juga seorang putri yang sangat cantik. Aku ingin duduk di tahtaku dan semua orang akan menjadi budakku. Pangeran merasa sangat kecewa saat dia mendengar kata-kata itu. Gadis cantik ini juga tidak bisa menjadi putriku. Gadis yang kunikahi tidak seharusnya sesombong itu. Dia harus rendah hati dan tidak materialistis. Dengan perasaan sedih, dia kembali ke negerinya. Ibunya melihat kalau putrinya tidak bahagia dan mencoba untuk menenangkannya. Jangan sedih anakku, suatu hari kau akan menemukan gadis impianmu. Suatu malam, di tengah badai besar, seseorang mengetuk pintu istana. Kepala pelayan yang membukakan pintu sangat kaget melihat seorang gadis cantik di tengah badai seperti ini. Halo, aku adalah putri dari negara tetangga dan ini adalah pelayanku. Roda kereta kami patah. Apakah kami bisa menjadi tamumu dan apakah kami bisa menitipkan kuda-kuda kami sampai kereta kami selesai? Mereka langsung melaporkan masalah ini kepada raja. Tentu saja raja memperbolehkan mereka menjadi tamu, mengingat keadaan cuaca yang sangat buruk. Putri itu basah kuyup dan kedinginan. Tapi meskipun begitu, ratu menyukai sang putri. Silakan duduk di perapian. Aku akan ambilkan pakaian kering untukmu. Kau harus makan dan istirahat. Aku yakin semuanya akan lebih baik saat kau bangun besok. Putri itu berganti pakaian dan turun ke bawah untuk makan sesuatu. Pangeran mendengar apa yang terjadi dan ingin menemui tamunya. Sangat disayangkan kau harus mengalami hal buruk ini. Aku mohon anggap saja rumahmu sendiri. Kau boleh tinggal selama yang kau inginkan. Aku ucapkan terima kasih banyak pangeranku. Kudaku harus dirawat dengan baik. Mereka sangat menderita di cuaca ini. Oh, dan pelayanku butuh istirahat. Kasihan dia sudah bekerja keras untuk memperbaiki kereta kami. Dan aku tidak mau kalau sampai dia sakit.
Jangan khawatir, semua permintaanmu akan dilaksanakan. Sekarang kau harus istirahat. Pangeran yang sangat menyukai putri itu berbisik ke ibunya. Ibu, apakah dia putri yang kita cari? Aku ingin tahu jika semua hal yang ia katakan itu benar, hatinya secantik wajahnya. Mungkin anakku, kita lihat apakah dia seorang putri. Kita akan mengetahuinya malam ini. Ratu langsung menyusun rencana. Dan dia menumpuk 7 buah kasur di tempat tidur putri. Dan meletakkan kacang polong di bagian bawah kasur itu. Iya, kamarmu sudah siap, Putri. Kau bisa beristirahat. Terima kasih Yang Mulia, selamat malam. Pagi harinya, saat sedang menikmati sarapan, Ratu memulai percakapan dengan putri. Selamat pagi, Putri. Apa tidurmu nyenyak? Walaupun kelihatannya kasur itu nyaman, tapi rasanya seperti ada batu besar di punggungku. Sayangnya, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setelah mendengar hal itu, Ratu memberi sinyal restunya kepada pangeran tanpa sepengetahuan sang putri. Setelah sarapan, pangeran dan putri berjalan-jalan di taman. Putri memberitahunya tentang negaranya dan keluarganya. Dia memiliki rencana besar untuk negaranya. Saat berjalan di kebun, mereka melihat seekor anak kucing. Putri langsung mengangkatnya dengan lembut dan meletakkannya di tempat yang aman. Bukankah kucing itu sangat cantik, Pangeran? Saat mereka kembali ke dalam istana, pangeran mulai bermain piano. Putri pun menemaninya. La 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 la. Suaranya sangat merdu. Semua yang di dalam istana mendengarkan dengan kagum. Pangeran yang sudah menyukai putri sejak pertama kali dia melihatnya, berpikir kalau dia sudah menemukan putri impiannya. Setelah beberapa hari, sudah waktunya untuk putri kembali ke negaranya. Pangeran, terima kasih banyak atas segalanya. Kau sudah menjamuku dengan sangat baik, bagiku, pelayanku, dan kuda-kudaku. Tapi aku harus pulang ke negaraku. Pangeran muda itu tidak mau dia pergi. Dia sudah yakin kalau dialah gadis yang selama ini dia cari. Dan dia memberitahu ratu dan raja kalau dia berpikir untuk menikahinya. Ibu, ayah, aku yakin kau juga memikirkan hal yang sama. Gadis itu adalah seorang putri sejati. Dia tidak memberi perintah dan meminta dengan sopan kepada pelayannya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia menyayangi semua makhluk hidup, dia sopan, baik hati, dan pintar. Aku yakin dialah orangnya. Baiklah nak, terserah kau saja. Kita akan pergi ke negaranya dan minta izin kepada ayahnya sang raja untuk menikahinya. Pangeran yang mendapat restu dari raja dan ratu meminta sang putri untuk menikah dengannya. Sebenarnya, putri juga menyukai pangeran sejak pertama kali bertemu. Rasa cintanya tumbuh saat mereka menghabiskan waktu bersama. Jadi, ketika sang pangeran melamar dan memberinya cincin, dengan gembira sang putri menerimanya. Pesta pernikahan mereka berlangsung 40 hari 40 malam. Dan setelah hari itu, pangeran dan putri hidup bahagia untuk selamanya. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.